Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Mahrani Mafira dengan NIM C1C021021 dengan dosen pengampu Dr. Wirni Eka Putra, SEMSI CIGNR CSRS. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari mata kuliah Akuntansi Keperilakuan mengenai pengantar akuntansi keperilakuan. Pertimbangan aspek keperilakuan kepada manusia. Yang pertama, akuntansi adalah tentang manusia, di mana berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial sesungguhnya didesain secara jelas dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Yang kedua, akuntansi adalah tindakan. Lewat akuntansi, berbagai realisasi dalam anggaran dapat diwujudkan dalam informasi yang dihasilkannya, terus berdampak pada pola tindakan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Poin ketiga, akuntansi tentang ekonomi dan politik, atau Political Economy of Accounting. Aspek akuntansi dari ekonomi politik bergantung pada hubungan sosial produksi. Teori ekonomi neoklasik memandang bahwa pelaporan akuntansi pengungkapan dipandang sebagai alat penjaga posisi pihak yang berkuasa. Dimensi akuntansi keperilakuan. Yang pertama, lingkup akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan berada di balik peran akuntansi tradisional yang mencakup pengumpulan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan. Dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia sekaligus juga dengan desain, konstruksi, serta penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien. Yang kedua yaitu aplikasi dari akuntansi keperilakuan. Situasi pengambilan keputusan berikut mencerminkan beberapa dari keuntungan tersebut. Setelah menganalisis manfaat versus biayanya atau cost benefit secara berhati-hati, perusahaan Corp menyimpulkan sistem informasi yang baru harus dipasang. Lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Pada masa lalu, para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksi masa depan. Sebagai contoh, keberhasilan suatu perusahaan dalam merundingkan kerjasama dengan kelompok organisasi lainnya sangat ditentukan oleh apakah orang-orang di organisasi tersebut berjalan ke arah tujuan sama dengan perusahaan tersebut atau malah ke arah yang berlawanan. Kondisi ini sangat mungkin terjadi karena bentuk dan isi dari laporan anggaran telah melemahkan produktivitas karyawan sehingga orang-orang pada akhirnya tidak dapat bekerja sama. Persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmu keperilakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, kepuasan sosial, maupun bentuk sikap. Sementara itu, para akuntan keperilakuan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset atau teori tersebut untuk menghasilkan hubungan dengan situasi akuntansi yang ada. Perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Psikologi. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia. Para psikolog memperhatikan, mempelajari, dan berupaya memahami perilaku individual. Sosiologi. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sosiologi pertama kali dicetuskan sebagai cabang ilmu tersendiri oleh ilmuwan Prancis, Auguste Comte. Psikologi sosial. Kajian utama psikologi adalah persoalan kepribadian, mental, perilaku, dan dimensi-dimensi lain yang ada dalam diri manusia sebagai individu. Sementara itu, sosiologi lebih mengabdikan kajiannya pada budaya dan struktur sosial di mana keduanya mempengaruhi interaksi, perilaku, dan kepribadian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.